Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aplikasi pelayanan penyusunan skripsi. Kelompok kami yaitu dari saya sendiri dan juga Rizky Faiz, lalu Noviasana, lalu ada Ria Desika, Iqbal Azan, dan juga Muhammad Trofi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengertian diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah permodelan. Hal ini termasuk hubungan dengan entitas-entitas di luar sistem yaitu sendiri, seperti sistem kelompok organisasi penyimpanan data eksternal. Diagram konteks sering disebut juga dengan diagram level 0 dan menjadi penentu utama pada sebuah sistem yang dimodelkan dalam data flow diagram. Namun untuk membangun suatu sistem DFD utuh, masih dibutuhkan dua level lanjutan, yaitu level 1 untuk bertujuan memecah sistem menjadi lebih kecil. DFD pada diagram konteks yang akan kami jelaskan memiliki 3 konsep utama, yaitu proses yang berupa lingkaran dan bertuliskan sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi. Lalu ada entitas eksternal, yaitu yang berupa persegi panjang, ada BAAK Unindra, dan juga Prodi, dan juga mahasiswa, dan yang terakhir adalah dosen pembimbing. Dan untuk selanjutnya ada arus data atau data flow yang memiliki panah di ujungnya dan juga warna pada garis. Untuk poin yang pertama, yaitu BAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya. Dengan bantuan data nilai yang ada, BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Bisa kita lihat pada diagram BAK memiliki arus panah ke dalam proses sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi dengan berupa daftar nama mahasiswa. Poin selanjutnya yaitu mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK. Selanjutnya, setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi. Dan selanjutnya, dari prodi akan dibalas dengan surat persetujuan. Setelah itu, BAK menentukan dosen pembimbing, nama dosen pembimbing yang masuk ke sistem informasi, dan menyerahkan proposal tersebut ke dosen yang bersangkutan. Penentuan dosen pembimbing masuk ke entitas dosen pembimbing. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan. Laporan kemajuan dosen pembimbing akan laporan kemajuan masuk ke sistem informasi dan diterima oleh BAK laporan kemajuan skripsinya. Lalu pada poin terakhir, pada akhirnya penyusunan skripsi dosen pembimbing membuat pernyataan ke BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang. Dosen pembimbing ini akan mengirimkan surat siap sidang ke BAK melalui sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi. Selanjutnya, mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAK. Nah, entitas mahasiswa akan menyerahkan draft skripsi yang akan masuk ke sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi dan akan masuk ke entitas BAK Unindra. Oleh BAK, draft skripsi tersebut diluruskan kepada tim prodi. Dari BAK Unindra akan diteruskan draft skripsi melalui sistem informasi dan akan masuk ke prodi, ke tim prodi. Selanjutnya, selesai ujian skripsi prodi, mengirimkan nilai hasil sidang ke BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Lalu entitas prodi akan menghasilkan nilai hasil sidang
yang akan masuk nanti ke sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi dan akan masuk ke BAK Unindra. Lalu BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Lalu nanti BAK akan masuk ke sistem informasi untuk diumumkan kepada mahasiswa. Kemudian saya akan menjelaskan diagram level 1. BAK Unindra merancang sistem informasi untuk melayani pelayan menyusun skripsi bagi mahasiswanya. Dengan bantuan data nilai yang ada, BAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Kemudian mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Setelah itu, BAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Setelah itu, seiring dengan berjalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Dan laporan tersebut akan dituliskan ke BAK Unindra. Pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang. Lalu dari entitas mahasiswa menyerahkan draft skripsi ke BAK. Oleh BAK, draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Di diagram level 0 yaitu diagram konteks, kita juga bisa cek di mana di situ ada 4 entitas. Dan juga setiap entitas tidak boleh ada anak panah antar entitas ya. Terus untuk entitas sendiri, di situ harus pakai kata benda. Di sini kita sudah menggunakan BAK Unindra, prodi, mahasiswa, dan dosen pembimbing. Sudah benar. Lalu yang kedua, data flow ditulis lengkap. Maksimal 3 atau jika lebih pakai underscore. Di sini kita ada yang 3 yaitu berkas proposal skripsi misalnya. Di situ kita sudah pakai underscore. Lalu poin 3. Di proses sendiri harus menggunakan kata kerja, yaitu punya kita sistem informasi pelayanan penyusunan skripsi. Di diagram level 1, di sini kita punya 5 proses, yaitu proses pertama 1.0 pengajuan proposal skripsi, 2.0 pengumuman nama mahasiswa, 3.0 penentuan dosen pembimbing, 4.0 pelaporan kemajuan skripsi, 5.0 penilaian hasil sidang. Untuk entitas sendiri, di sini kita sudah sama seperti diagram level 0, yaitu diagram konteks. Di sini juga sama, kita entitas ada 4. Dan tiap entitas juga kita tidak ke entitas lainnya. Jadi nggak ada data flow tiap entitas. Lalu kita ada poin kedua untuk dicek, yaitu data flow ditulis lengkap maksimal 3 atau jika lebih pakai underscore. Di sini kita juga sudah memakainya, yaitu contohnya daftar underscore nama underscore mahasiswa. Poin ketiga yaitu proses pakai kata kerja. Di sini kita juga sudah pakai, yaitu 1.0 pengajuan proposal skripsi. Lalu ada poin keempat, yaitu data store. Data store jika lebih dari satu kata yaitu menggunakan underscore, seperti kita pakai data underscore nilai underscore mahasiswa. Jadi kita sudah benar. Oke, selesai dari penjelasan kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.